pagi, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat BM Glory. Hari ini 21 Jun 2020, seperti biasanya pada minggu ketiga bulan Jun kita selalu membuat perayaan Hari Bapa. Namun pada minggu ini, oleh karena kita masih berada di dalam live streaming, saya berharap para sidang jemaat boleh membuat sedikit celebration lah kepada para bapak-bapak kita yang ada di rumah untuk menyatakan apresiasi kita kepada para bapak-bapak yang ada, dan juga kita boleh bersyukur pada Tuhan, berdoa bersama di dalam keluarga kita masing-masing. Namun hari ini saya mau membawa kita untuk merenungkan tentang firman Tuhan dalam perayaan Hari Bapa ini dengan tema mengalami hati Bapa. Oleh yang sedemikian, saya membawa kita sidang jemaat terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan agar melalui perayaan Hari Bapa ini, meskipun kita tidak rayakan di dalam gereja, namun kita tetap memiliki sukacita bersama-sama. Oleh karena itu, mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami datang di hadapan-Mu bersyukur oleh karena pada hari ini, hari Ahad, minggu yang ketiga dalam bulan Jun, sepatutnya kami membuat perayaan Hari Bapa di dalam gereja. Tetapi dalam kondisi yang seperti ini, kami tetap bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan telah memelihara para bapak-bapak kami yang ada, sehingga kami juga boleh melihat pertolongan Tuhan di dalamnya. Melalui firman Tuhan pada hari ini yang kami akan renungkan bersama, kami berdoa supaya Tuhan Engkau memberkati perenungan kami bersama melalui pembelajaran daripada firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini menjadi dorongan, kekuatan, nasihat bagi kami bersama dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, saya ingin membacakan daripada firman Tuhan yang terambil daripada Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-9 yang berbunyi demikian. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya." Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mengalami hati Bapa. Mungkin bagi kita sebagian orang, kita berpikir mengalami hati Bapa itu yang seperti apa? Supaya saya mengalami hati Bapa itu harus bagaimana? Mungkin kita berpikir demikian ketika kita melihat topik mengalami hati Bapa. Apa sebenarnya yang ada di dalam hati Bapa itu? Itu menjadi satu panduan bagi kita supaya kita dapat mengalaminya. Apabila kita mengerti arti daripada mengalami hati Bapa, maka kita perlu hidup di dalamnya. Untuk mengambil memikirkan tentang mengalami hati Bapa ini, saya memberikan 3 perkara, yaitu kenalilah hati Bapa. Dan yang kedua, alamilah hati Bapa. Dan yang ketiga adalah perluas hati Bapa. 3 perkara ini menjadi peringatan bagi kita para bapak-bapak yang akan kita raihkan pada Ahad ini, yaitu mengalami hati Bapa, perayaan Father's Day. Hati Bapa itu yang seperti apa? Di dalam pembacaan kita tadi,
yang telah saya bacakan dalam kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 6 sampai 10 itu tadi mengisahkan bahwa hati Bapa itu adalah hati yang dimiliki oleh Yesus. Yesus memiliki hati sama seperti Bapa yang di sorga. Artinya Yesus memiliki hati Bapa itu yang perlu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Apabila kita memiliki hati Yesus, apabila kita hidup di dalam Yesus Kristus, maka kita dapat mengenali hati Bapa itu. Karena Bapa adalah, Yesus adalah representatif Allah Bapa di dalam kehidupan kita yang kita terima. Saudara-saudara, ada satu rasa kebingungan di dalam diri Filipus ketika dia berkata kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Ini memberikan pemahaman kepada kita, pembelajaran bahwa sebenarnya meskipun Filipus sudah bersama-sama dengan Yesus, sudah hidup dengan Yesus secara bersemuka, tetapi tidak mengenal hati Bapa itu. Lalu seperti apa hati Bapa itu sehingga dia berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Bagi saya berpikir, memberikan peringatan kepada kita. Orang yang giat bersama-sama berdoa, melakukan kegiatan-kegiatan rohani, itu tidak menjamin bahwa dia boleh mengalami hati Bapa. Dia mengenal hati Bapa. Terbukti Filipus adalah murid Tuhan Yesus yang bersama-sama dengan dia, melayani bersama-sama dengan Yesus, tetapi justru dia bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Saudara, apa yang salah dengan Filipus? Saudara, saya ingin membawa kepada kita satu pemahaman untuk mengenal hati Bapa. Tidak hanya kita sibuk dengan pelayanan yang ada, kita mungkin sibuk dengan perkara-perkara yang kita pikir bahwa kita sudah hidup, sudah menghidupi kehidupan Bapa itu. Tidak, itu bukan menjadi jaminan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, hal ini memperingatkan kita supaya apapun yang kita lakukan kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan di dalam kegiatan yang kita sebutkan itu perkara rohani, maka kita harus hidup di dalamnya, mengenal isi hati Bapa. Lalu pertanyaan saya, seperti apa kita mengenal hati Bapa? Saudara-saudara, dalam bahasa Hebrew, kata istilah mengenal dipakai guna kata yada. Sedangkan dalam bahasa Yunani, Greek, dipakai kata ginosko. Kedua kata ini adalah merupakan tidak hanya mengenal. Ya, kalau kamu kata sama saya, kamu kenal Perdana Menteri kita. Saya tahu, tapi saya tidak kenal. Kata mengenal adalah memiliki hubungan yang intim dengan orang itu. Itu kata yada. Itu kata ginosko. Berarti adanya hubungan yang dekat dengan pribadi itu. Maka itu baru disebut dengan kata mengenal. Saudara-saudara, saya tidak kenal Perdana Menteri kita. Tetapi saya tahu siapa Perdana Menteri kita. Saya tahu, kita tahu, tetapi kata mengenal artinya yada, mengenali hati Bapa berarti adanya hubungan, adanya keintiman. Itulah kata mengenal. Sehingga apa yang dialami oleh Filipus, dia tidak mengenal Yesus oleh karena tidak merasakan adanya keintiman di antaranya. Makanya Yesus berkata, engkau masih sudah kita bersama-sama tetapi engkau tak mengenal siapa Bapa. Pertanyaan yang sama terjadi pada kita pada hari ini. Seberapa lama kita Kristen? Seberapa lama kita sudah mengikuti Yesus? Adakah kita mengenal hati Bapa?
mengenal hati Bapa, adanya hubungan yang intim dengan Bapa. Itulah pengenalan yang dimaksudkan. Supaya melalui pengenalan ini, kita masuk kepada satu momen yang kedua. Jika kita sudah mengenal, maka kita akan mengalami. Orang yang mengalami, kalau tidak mengenal, tidak akan pernah mengalaminya. Ya. Kata mengenal itu, yada dan ginosko itu seperti seorang hubungan suami dan istri. Yang mengenal saya secara dekat adalah suami saya. Yang mengenal suami saya secara dekat adalah saya. Pengenalan itu tidak hanya diungkapkan sekedar melihat, mengetahui, tetapi mengalami. Hidup bersama, mengalami keintiman, hidup di dalam kedekatan satu dengan yang lain. Tak ada rahasianya. Saya tahu siapa kamu. Kira-kira demikian ya. Tuhan Allah kita adalah Allah Bapa yang mau memproklamirkan dirinya kepada setiap orang. Supaya Anda dan saya mengenal isi hatinya. Oleh karena itu, sempena perayaan Hari Bapa ini, para bapak-bapak, kita diperingatkan kembali. Kenalilah hati Bapa. Karena sepanjang selama ini, Tuhan sudah memberikan dirinya untuk kita kenal, untuk kita ketahui, bahkan untuk kita alami. Peringatan kepada kita para bapak-bapak sempena perayaan Hari Bapa ini, marilah dengan mengenal hati Bapa, maka segala maksud-maksud Tuhan akan diberitahukannya kepada kita. Yang kedua, saya berkata tadi, mengalami hati Bapa berarti ada suatu pengalaman di dalamnya. Tidak hanya sekedar kenal, tidak hanya sekedar tahu, tetapi juga menghidupi Dia. Ya. Ada banyak hal yang membuat kita sibuk. Ya. Tetapi firman Tuhan ini memperingatkan kita bersama supaya kita mengalami hati Bapa. Saya ingin membacakan Mazmur pasal 128 ayatnya yang ke-4 dikatakan begini, saudara. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anakmu dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengalami hati Bapa artinya kita perlu ada di dalamnya, menghidupinya. Ya, ada sebuah statistik yang saya lihat dalam sebuah artikel. Dia berkata bahwa orang-orang yang kehilangan kasih Bapa, orang-orang yang tidak mengalami kasih seorang Bapa kepada anak-anaknya, memiliki kecenderungan bunuh diri. Menjadi orang yang kejam. Bahkan dinyatakan dalam artikel itu bahwa 70% penghuni penjara yang dihukum seumur hidup, sama ada dia membuat kejahatan apapun di sana, kita tidak tahu, adalah orang-orang yang bertumbuh tanpa pemeliharaan dan nasihat seorang bapa. Artinya bahwa figur seorang bapak itu perlu hadir di dalam keluarga kita. Figur seorang bapak itu penting ada di dalam kehidupan para anak-anak kita. Bapak Ibu, selalu saya kata kalau ada orang yang konseling dalam keluarga, terutamanya mereka yang baru memiliki anak yang kecil, selalu saya berkata begini.
Seorang bapak yang dekat dengan anaknya membuat anak itu bertumbuh secara dewasa dengan baik. Apalagi kepada anak perempuannya. Tolong para bapak-bapak dekati anak perempuan Anda. Supaya anak perempuan Anda membesar di dalam anugerahnya. Mempunyai kekuatan mentality yang hebat. Saya masih ingat, saya begitu dekat dengan bapak saya. Pribadi bapak saya merupakan figur yang begitu saya kagumi. Sehingga mungkin Anda berpikir, wah boleh kita tegas, boleh kita mengalami semuanya itu oleh karena bapak kita begitu dekat dengan kita. Jadi saya berharap para bapak-bapak dekatilah anak Anda. Sampai saya selalu berkata kepada bapak-bapak yang baru menjadi bapak. Saya tidak punya anak perempuan. Jadi saya pikir karena semuanya laki-laki. Kalau seandainya anak perempuan saya memiliki anak perempuan, saya akan menyatakan kepada orang itu, kamu mesti dekat dengan bapakmu. Ya. Miliki kedekatan dengan orang tua laki-laki supaya apabila dia beranjak besar, ya, dia tidak mudah jatuh cinta seperti jatuh cinta orang di luar sana. Dia akan memilih seorang suami yang figurnya seperti bapaknya. Saudaraku, figur seorang bapak yang bertanggung jawab sangat-sangat dipentingkan di dalam keluarga yang sehat. Oleh karena itu, mari para bapak-bapak, jangan takut. Sampai saya berkata kepada orang yang saya konseling, kalau konseling keluarga, sesekali pergi ke shopping mall, bawa anak perempuan Anda yang sedang menanjak remaja, berduaan kamu dengan mereka, pilih apa saja benda-benda yang kewanitaan kamu, saya akan bayar. Ya. Belajar. Karena waktu dulu saya rasanya bapak saya tak memberi, saya hanya diberi uang, kamu beli, karena dia rasa malu menemani anak remajanya untuk berbelanja. Tetapi sekarang ini jangan pernah rasa malu, saudara. Kalau Anda tidak menunjukkan rasa kasih Anda kepada anak perempuan Anda, hati-hati. Dia akan mencari orang yang salah nanti. Anda sudah dilewati dia. Oleh karena itu, saya berharap para bapak-bapak boleh peka dan sensitif terhadap anak-anak perempuan mereka yang sedang menanjak remaja. Firman Tuhan berkata, siapa tidak menggunakan tongkat benci kepada anaknya. Tetapi siapa mengasihi anaknya, menghajar dia pada waktunya. Artinya, dia akan membuat anak-anaknya menghormati bapaknya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mengalami hati bapak. Tidak hanya kita tahu siapa bapak itu, tetapi kita alami karena kita melihat suatu figur yang indah di dalam hidupnya. Tadi hari kemarin, Sabtu, saya sengaja membuat cerita anak yang hilang itu sebagai gambaran seorang bapak yang baik. Ya, kasihnya yang mengampuni, kasihnya yang begitu sabar, dan kasihnya yang tanpa syarat. Saudara, itulah gambaran seorang bapa di sorga. Allah mau melalui para bapak-bapak di dalam gereja kita boleh mengalaminya. Mengalami bapa, hati bapa merupakan satu keutamaan di dalam seluruh hati yang ada pada diri Yesus Kristus. Yang terakhir, memperluas hati bapa. Kalau kita sudah mengenal, kita sudah mengalami, maka kita harus perluas kepada orang lain. Bagaimana kita memperluasnya? Saya hanya memberikan beberapa perkara saja untuk kita tetap diam di dalamnya. Maka kita patut memberikan satu gambaran seorang bapa yang senantiasa takut akan Tuhan. Dalam Mazmur pasal 128 tadi, demikianlah akan diberkati orang-orang laki-laki yang takut akan perempuan.
Kenapa enggak? Dikatakan demikianlah diberkati orang perempuan yang takut akan Tuhan. Enggak, Bang. Yang dinyatakan di dalam bagian ini adalah laki-laki. Artinya, gambaran seorang bapak perlu hadir di dalam setiap keluarga. Apabila gambaran itu ada di dalam keluarga, maka dia akan memperluas dirinya. Seorang bapak yang hidupnya dihargai di rumah, hidupnya yang dihormati di rumahnya, hidupnya yang begitu dirasakan bahwa aku adalah seorang bapak yang bertanggung jawab atas keluargaku, maka dia akan memperluas cara itu kepada orang lain. Maka dia akan terlihat di mana dia berada, figure seorang bapak yang begitu dihargai dan dihormati. Sempena Hari Bapak ini, saya mengajak Anda semua para ibu-ibu untuk menghormati suami Anda. Karena di dalam rumah kita, dia akan dia dapat memperluas kehidupan di luar sana berdasarkan apa yang diterimanya di dalam rumahnya. Para bapak perlu dihormati oleh karena prestasinya. Jangan selalu meremehkan suami Anda meskipun mungkin Anda lebih hebat daripada suami Anda. Mungkin karunianya sederhana saja, tetapi Anda harus menghormati dia. Karena itu firman Tuhan kata. Saudara-saudaraku, sekarang sedang diproduksikan hati Bapak ini. Meskipun ada benda-benda yang saya tidak setuju juga di dalamnya, ya, membapakkan para bapak, dia cakap. Rupa-rupanya ada para bapak yang bukan bapak, sehingga ada membapakkan para bapak-bapak. Ya, kurangnya pengertian bapak itu mungkin terhadap firman, sehingga perlu dibapakkan lagi. Ya, apapun promosinya, saya hanya berpikir apabila para bapak-bapak takut akan Tuhan, maka semua berkat Tuhan akan dicurahkan kepada bapak itu karena dia adalah kepala. Ya, dialah kepala keluarga kita. Jadi saya berharap sempena perayaan Hari Bapak ini, mari kita para ibu-ibu mendoakan mereka, para bapak-bapak. Karena bapak adalah kepala dalam keluarga kita. Ya. Berkat Tuhan mengalir melalui para bapak-bapak. Saya percaya itu. Saya sokong itu firman Tuhan ini. Oleh karena apa, saudara? Coba kamu perhatikan. Pertama kali kalau kamu pergi ke luar sana, di luar sana hujan, apa bagian tubuh mana yang pertama kali kena basah? Kepala, bukan? Jadi kepala kita ini siapa di dalam keluarga? Bapak itu. Jadi melalui para bapak itulah berkat Tuhan datang. Itu sebabnya. Mari kita mendoakan para bapak-bapak kita. Jangan kecewa para ibu-ibu kalau kamu berpikir kamu masih mendoakan suami kamu. Firman Tuhan berkata begini. Oleh karena imanmu, maka suamimu memperoleh keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jangan ragu, karena dia pun ada di dalam kebenaran firman Allah. Meskipun kamu sedang berjuang, jangan takut. Berdoalah senantiasa karena Tuhan mendengar segala doa kita. Tuhan memberkati kita. Selamat Hari Bapa. Dan sempena perayaan Hari Bapa ini, saya mendoakan kamu semua, para bapak-bapak dan juga para bapak-bapak yang ada di rumah, mewakili daripada para bapak-bapak di dalam gereja kita. Mereka ini adalah calon bapak dan ada juga yang sudah jadi bapak. Oleh karena itu, sebagai representatif para bapak-bapak, saya mau mendoakan mereka. Mendoakan kamu para bapak-bapak, supaya kamu menjadi orang yang mengenal hati Bapak dan yang mampu mengalami hati Bapak, sehingga Anda boleh memperluas hati Bapak ini kepada siapapun yang memerlukannya. Oleh karena itu hari ini
Saya mau berdoa kepada Tuhan bagi kita semua para bapak-bapak yang ada. Maha besar Tuhan Allah Bapa di sorga, Allah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur karena Tuhan memberikan Bapak di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Tuhan, kami sadar bahwa apabila para bapak-bapak kami Tuhan memiliki roh takut akan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati mereka. Berkat Tuhan akan dialirkan melalui kehidupan mereka. Oleh karena ini, di hadapan kami, para bapak-bapak yang ada, kami rindu supaya Tuhan berkat-Mu mengalir atas hidup mereka. Berilah roh takut akan Tuhan di dalam kehidupan para bapak-bapak kami, agar berkat Tuhan itu mengalir dalam kehidupan kami sebagai keluarga-Mu. Bapak, kami berdoa, ampuni mereka, beri kepada mereka juga hati yang mengenal hati Bapa. Beri mereka untuk mengalami hati Bapa, sehingga mereka boleh memperluas hati Bapa itu dalam hidup mereka. Bapa di sorga, kami sungguh berdoa supaya mulai pada hari ini, di mana kami memperingati perayaan Hari Bapa, kami rindu supaya para bapak-bapak di dalam gereja-Mu menjadi bapak-bapak yang takut akan Tuhan, yang mendahulukan Tuhan di dalam seluruh aspek hidup mereka. Sehingga Bapa di surga, siapapun yang berada di bawah keluarga para bapak-bapak ini akan mengalami berkat. Terima kasih Bapa di surga. Sempurnakanlah firman-Mu yang sudah kami dengar tadi. Itu menjadi kekuatan dan sesuatu yang berguna bagi kehidupan kami di masa yang akan datang. Terpujilah Bapa, kami memberkati seluruh jemaat-Mu yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga kami boleh mengalami berkat yang daripada Allah. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa di surga, kasih daripada Tuhan kami Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Allah yang kudus memberkati kita hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita katakan amin. Shalom jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan. Baik dimanapun kita berada, mari kita sama-sama datang di hadapan Tuhan. Kita mengingat kembali kasih seorang Bapa di dalam kehidupan kita. Pengorbanan, jerih payah, dan kebaikan Bapa kita dalam kehidupan kita. Demikian kasih Tuhan yang begitu luas, yang begitu tinggi, dan yang begitu dalam, yang tidak pernah berhenti mengalir dalam kehidupan kita. Haleluya, kasih-Mu Bapa. So